Pada tanggal 28 April 1997, seorang wanita bernama Celeste Nurse melahirkan seorang anak perempuan di Groote Schuur Hospital di kota Cape Town, Afrika Selatan. Anak perempuan tersebut ia namakan Zephanie Nurse. 2 hari kemudian, Celeste masih terbaring lemah di kamar rumah sakit bersama bayinya Zephanie yang tidur di ranjang bayi di sebelahnya ditemani oleh seorang perempuan berpakaian seragam perawat. Celeste berbincang-bincang dengan perawat tersebut sampai ia tertidur. Ketika ia terbangun, seorang perawat lain tiba-tiba menanyakan di mana bayinya. Saat itulah Celeste sadar bahwa bayinya telah diambil. Pihak rumah sakit menghubungi pihak kepolisian untuk membantu proses pencarian. Namun karena terlalu sedikit bukti yang didapat, kepolisian kesulitan untuk menemukan Zephanie. 5 hari setelah melahirkan, Celeste Nurse bersama keluarganya pulang ke rumah tanpa putri mereka. Zephanie Nurse menghilang tidak pernah ditemukan. Sampai 17 tahun kemudian. Januari 2015, hari pertama di tahun terakhir Michelle Solomon sekolah di Swansea High School di kota Cape Town, Afrika Selatan. Ketika sampai di kelas, Michelle dihampiri oleh teman-temannya yang memberitahu bahwa ada murid baru yang wajahnya mirip sekali dengannya. Murid perempuan tersebut bernama Cassidy Nurse yang berusia 3 tahun lebih muda dari Michelle Solomon. Awalnya, Michelle tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun ketika ia bertemu di koridor sekolah, Michelle merasakan hubungan yang sulit dijelaskan. Ia mengatakan, "Aku seperti merasa aku mengenali sejak lama. Rasanya sangat aneh, tapi aku tidak mengerti apa yang saya rasakan." Sejak saat itu, Michelle dan Cassidy menjadi teman akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama di sekolah. Ketika teman mereka bertanya apakah mereka bersaudara, mereka hanya bercanda-canda saja. Sampai akhirnya keduanya berfoto selfie bersama dan menunjukkannya kepada teman-teman dan keluarga mereka. Cassidy menunjukkan foto tersebut kepada orang tuanya, Celeste dan Morna Nurse. Celeste memandang foto tersebut beberapa saat dan kemudian mengatakan bahwa Michelle Solomon adalah Zephanie Nurse, anaknya yang menghilang 17 tahun sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, Michelle dipanggil ke ruangan kepala sekolah di mana kepolisian dan pekerja sosial sedang menunggu. Mereka memberitahu Michelle cerita mengenai seorang bayi bernama Zephanie Nurse yang diculik di Groote Schuur Hospital di Cape Town, Afrika Selatan 17 tahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Mereka mengatakan, berdasarkan bukti yang didapat, ada kemungkinan bahwa Michelle adalah anak yang telah diambil tersebut. Michelle kemudian menjelaskan bahwa ia tidak dilahirkan di Groote Schuur Hospital, melainkan di rumah sakit retret di dekat rumahnya, menurut akte kelahirannya. Namun pihak berwajib menyatakan bahwa tidak ada catatan kelahiran Michelle Solomon di rumah sakit tersebut. Merasa tidak percaya, Michelle kemudian setuju untuk melakukan tes DNA. Ia percaya bahwa ibunya tidak mungkin berbohong mengenai apapun tentang dirinya. Namun keesokan harinya, terjadilah sesuatu yang tidak ia harapkan. Hasil tes DNA membuktikan dan tak terbantahkan bahwa Michelle Solomon dan Zephanie Nurse merupakan orang yang sama. Michelle sangat syok dan terpukul dengan hasil tes tersebut. Kisah bayi yang dicuri telah menjadi seorang remaja dan ditemukan secara tidak sengaja hampir 2 dekade kemudian menjadi berita utama di Afrika Selatan dan seluruh dunia. Tak lama kemudian, Lavona Solomon, wanita yang membesarkan Michelle dan yang ia percayai sebagai ibunya, ditangkap oleh pihak kepolisian. Michelle mengatakan, "Kejadian ini sangat menghancurkanku. Aku membutuhkannya. Aku perlu bertanya kepadanya, mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak percaya bahwa aku sebenarnya bukan anaknya." Pihak kepolisian kemudian menginterogasi Michael Solomon, suami dari Lavona Solomon, untuk mengetahui keterlibatannya dari rencana penculikan. Michael mengatakan, "Tidak, aku tidak melakukannya. Michelle adalah anakku. Bagaimana mungkin dia bukan anakku? Aku tidak terlibat dengan semua ini."
Ia menyatakan bahwa Lavona pernah hamil, namun diperkirakan bahwa ia menyembunyikan keguguran dan kemudian memalsukan kehamilannya sampai akhirnya menculik Zephany Nurse dan membawa pulang, berpura-pura melahirkan bayi tersebut. Kepolisian membebaskan Michael setelah tidak menemukan adanya bukti Michael terlibat atau mengetahui bahwa Michelle telah diambil dari orang tua kandungnya. Sejak anak mereka menghilang, Celeste dan Mourner Nurse yang kemudian memiliki 3 anak lagi tidak pernah berhenti mencari anak sulung mereka, Zephany. Mereka merayakan ulang tahun Zephany setiap tahun. Setelah 17 tahun hidup penuh dengan pertanyaan, doa mereka terjawab. She came to me, she hugged me, and I grabbed her. I physically lashed onto her, and I told her, I knew from day one that you were my daughter. I just felt it. The moment the two of us, we met eye to eye, I just burst out in tears. I said, finally, after 7 years, after 70. Michelle mengatakan, mereka memelukku dan mulai meneteskan air mata. Aku kasihan kepada mereka karena telah melalui banyak hal, namun aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak merasa bahwa aku merindukan mereka. Michelle berada dalam gejolak emosi yang campur aduk. Di satu sisi, orang tua kandungnya gembira bertemu kembali dengan anaknya, namun orang asing baginya. Di sisi lain, orang tua yang ia cintai hancur lebur dan salah satunya di penjara. Persidangan Lavona Solomon dimulai pada Agustus 2015 di Pengadilan Tinggi Cape Town. Sepanjang persidangan, Lavona membantah melakukan penculikan. Ia menjelaskan kepada hakim tentang beberapa upaya untuk hamil, beberapa keguguran, dan keputusannya untuk mengadopsi anak. Lavona mengatakan bahwa ia diberikan bayi oleh seorang wanita bernama Sylvia. Sylvia memberitahu Lavona bahwa bayi tersebut milik seorang gadis muda yang tidak tertarik untuk merawatnya dan berkeinginan bayi tersebut diadopsi. Namun, pengadilan tidak pernah menemukan adanya bukti mengenai keberadaan Sylvia dan tentang kebenaran kesaksian tersebut. Ditambah lagi, seorang saksi yang pernah melihat seorang wanita berpakaian perawat yang membawa Zephany pergi saat Celeste tidur menunjukkan Lavona Solomon sebagai tersangkanya. Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut telah menyudutkan Lavona. Pada tahun 2016, Lavona Solomon dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas penculikan, penipuan, dan pelanggaran undang-undang anak. Hakim juga mengkritik Lavona karena tidak menunjukkan penyesalan selama persidangan. Beberapa bulan kemudian, Michelle Solomon mengunjungi Lavona Solomon di penjara dan dapat berbicara dengannya untuk pertama kali sejak kepolisian dan pekerja sosial tiba di sekolahnya. Michelle mengatakan, "Aku hanya bisa berbicara dengannya di balik jendela pemisah. Aku sangat sedih dan menangis melihat ibuku memakai baju tahanan." Michelle benar-benar ingin tahu yang sebenarnya, apa yang terjadi padanya di hari Lavona membawa dirinya dari ibunya di rumah sakit. Michelle mengatakan kepada Lavona, "Dengan mengetahui bahwa aku bukan anak kandungmu, bahwa aku sebenarnya milik orang lain, dan bahwa kamu telah merampas kehidupan diriku dari orang tua kandungku, sangat menyakitkan. Bagaimana bisa aku percaya ucapanmu jika kamu membohongiku? Kamu harus berterus terang denganku jika kamu tetap ingin berhubungan denganku." Michelle mengaku tidak menyimpan dendam dengan Lavona. Ia mengatakan, "Memaafkan membawa kebaikan di dalam hatiku. Hidup harus terus berjalan. Dia tahu bahwa aku memaafkannya dan dia tahu bahwa aku masih mencintainya." Pada April 2015, ketika Michelle berusia 18 tahun, ia mempertimbangkan untuk pindah dengan orang tua kandungnya, namun memutuskan untuk tidak melakukannya. Michelle memutuskan untuk tinggal bersama Michael Solomon yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Michelle mengaku kesulitan membangun hubungan dengan keluarga kandungnya. Bahkan terkadang ia merasa kesal dan sedih karena telah membawa dalam tanda kutip ibunya pergi. Michelle Solomon memilih untuk mempertahankan nama yang ia gunakan sejak ia dibesarkan daripada Zephany Nurse, nama yang digunakan pada saat ia dilahirkan. Namun terlepas dari peristiwa menyakitkan ini,
Ia mengaku telah berdamai dengan kedua identitasnya. I am Mishe Zifni. Mishe was that 17-year-old girl that I was. She had to die. She had to grow up. That is the last memory I have of her, was that life that I lived, regardless if it was a lie. It had to die, it wasn't real. And Zifni is the person that I am today. She thrusted herself so much into Mishe's life, but she is who I am. She is the truth.